Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana ala ta'atihi wa arsyadana ila sabili rusdi. Segala puji hanya pantas, tidak bosan, tidak henti kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan tentu saja semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah titipkan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat mampu membedakan mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu sunnah, mana itu bid'ah. Itu nikmat yang luar biasa. Karena dengan hal-hal tersebutlah kemungkinan kita masuk surga itu akan menjadi begitu besar. Sedangkan tanpa itu kemungkinan masuk surga itu akan sangat kecil. Padahal jika kita boleh jujur, kebanyakan manusia, bahkan umat Islam, tidak mendapatkan nikmat itu. Banyak di antara kaum muslimin tidak bisa membedakan apa itu tauhid, apa itu syirik, macam-macam syirik. Mereka buta akan hal itu. Sebagian kaum muslimin tidak bisa membedakan apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Maka jika Allah memilih kita di antara banyak kaum muslimin untuk mendapatkan nikmat tersebut, bersyukurlah. Dan hendaknya kita istiqomah menjaganya. Dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kami mengajak untuk agar kita juga tidak bosan, ya, untuk bersolawat kepada manusia terbaik, manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tempatnya di surga yang paling tinggi, manusia yang dimana hanya beliaulah yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan pintu surga bagi seluruh manusia yang lainnya. Manusia yang di akhirat nanti tidak ada satupun orang yang ingat dengan kita, peduli dengan kita. Pasangan kita lari meninggalkan kita, anak kita lari meninggalkan kita, orang tua kita lari meninggalkan kita, apalagi teman dan sahabat kita, mereka lari pergi meninggalkan kita. Hanya beliaulah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam yang senantiasa mendoakan dan peduli dengan kita nanti di hari kiamat. Maka salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau alaihimus salatu wassalam. Tayyib, ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di rumah Allah yang mulia ini di kesempatan yang penuh berkah ini. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, melanjutkan tema kajian 1 bulan yang lalu, ya, kami berdoa semoga semua yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, Allah angkat derajatnya dan menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, kita akan membahas tema yang cukup urgent, tema yang cukup penting, bahkan tema yang harusnya setiap kita membaca terkait hal ini bulu kuduk kita ini harusnya merinding, ya. Karena ternyata walaupun ini tampak mustahil, Allah dan Rasulnya itu sudah menggambarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana kiat-kiat untuk bisa mendapatkan hal tersebut, ya. Tema kajian kita pada malam hari ini, ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah mewujudkan mimpi bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang paling tinggi, ya, mewujudkan mimpi bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang paling tinggi. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ya, memang terkadang jika kita berpikir bisa nggak kita ini bertetangga dengan Nabi, kayaknya nggak pantas. Ya, karena kita ini banyak melalaikan kewajiban-kewajiban, banyak menyelisihi
aturan-aturan yang Rasulullah sampaikan, maka untuk bertetangga dengan Nabi itu kayaknya nggak pantas. Kenapa? Ya karena Nabi itu tempatnya itu di surga yang paling tinggi. Ya, di surga Firdaus yang paling tinggi. Sebagaimana kita tahu surga itu berlevel-level, dan surga yang paling tinggi adalah surga yang dihuni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk menjadi tetangga beliau kok rasanya ini kita nggak pantas, karena terkadang kita tahu oh ini loh larangan dari Rasulullah tapi masih kita langgar. Kita tahu oh ini loh perintah dari Rasulullah tapi kita nggak kerjakan. Jadi seolah-olah untuk menjadi tetangga Nabi itu kayaknya kita nggak pantas gitu ya. Karena tetangga Nabi itu hanya orang-orang yang terpilih, yang istimewa, yang benar-benar mengikuti jejak beliau alaihi salatu wassalam. Namun walaupun kita merasa tidak pantas, Bapak Ibu saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, Allah dan Rasulnya itu memang menyuruh kita untuk berupaya semaksimal mungkin menjadi tetangga beliau. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, jika kalian meminta surga maka mintalah surga Firdaus. Itu perintah. Jadi seolah-olah menjadi tetangga Nabi itu memang sebenarnya perintah dalam syariat. Dan alhamdulillahnya, bersyukurnya kita, Allah dan Rasulnya itu sudah menjelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah beberapa kiat yang bisa kita maksimalkan, yang bisa kita usahakan supaya mendapat kesempatan menjadi tetangga beliau di surga yang paling tinggi. Dan insya Allah ini sudah saya kumpulkan ada 10 kiat ya menjadi tetangga Nabi alaihi salatu wassalam di surga yang paling tinggi. Insya Allah barang siapa yang mengusahakan untuk mengamalkan 10 kiat tersebut, harusnya dia akan menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita meminta taufik pada Allah, karena ilmu tanpa taufik dari Allah tentu saja akan berat bagi kita untuk mengamalkannya. Di pertemuan yang pertama pada waktu itu, ya, 1 bulan yang lalu, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kiat yang pertama adalah taat dan mutabaah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kiat pertama supaya kita ini bisa menjadi tetangga Nabi di surga yang paling tinggi adalah taat dan mutabaah. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, taat dan mutabaah. Kemudian kiat yang nomor 2 adalah mencintai Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Cuma sedikit mereview pertemuan yang sebelumnya, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Taat, mutabaah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak cukup hanya dengan di lisan. Tidak cukup hanya dengan di lisan, karena mengucapkan aku taat kepada Rasul, aku mengikuti petunjuk Rasul, aku cinta kepada Rasul, itu gampang. Ya, gampang. Yang jadi masalah adalah taat, mutabaah, ya, cinta itu harus dengan pembuktian. Semua itu tanpa bukti sia-sia. Ya, semua itu tanpa bukti sia-sia. Kemarin kami analogikan bagaimana seorang suami yang mengaku cinta kepada istrinya tapi setiap hari istrinya dipukuli, ya nggak bisa dikatakan suami cinta istri, nggak bisa. Tidak bisa. Ada karyawan tiap hari menyelisihi perintah atasan, kemudian dia ngomong aku taat atasan, ya nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena ucapan taat, ittiba, mutabaah, cinta itu harus dengan bukti. Maka barang siapa yang mengaku taat, mengaku menjadi pengikut Rasul, mengaku cinta pada Rasulullah SAW, ya harusnya dibuktikan dalam kesehariannya. Ya, di pertemuan yang lalu kami sampaikan permisalan yang cukup, mohon maaf ya, mungkin sedikit menyinggung kaum muslimin. Ya, bagaimana kaum muslimin, ya, kebanyakan di antara mereka mengaku taat, mengaku pengikut Rasul, mengaku cinta pada Rasul, tapi meninggalkan sunnahnya,
sedangkan yang bid'ah dihidupkan olehnya. Nah, ini namanya cuma pengakuan di lisan saja. Di pertemuan yang lalu kami contohkan bagaimana ketika orang yang istrinya melahirkan atau ibu yang sedang melahirkan umur 7 hari, ada sunnah yang sangat dianjurkan dan murah. Digundul kepalanya anak yang umur 7 hari itu, disedekahkan seberat perak cuma 15.000 per gram. Seandainya anak kita ini rambutnya cuma 3 gram, kita ini cukup sedekah 45.000 ke fakir miskin. Itu kita mengikuti sunnah Rasul dan dijanjikan surga. Murah, 45.000. Bayangkan, siapa hari ini yang nggak punya uang 45.000? Ya, cukup dengan uang 45.000 kita sedekahkan ke fakir miskin. Karena rambut anak kita yang kita cukur itu cuma seberat 3 gram, maka kita sudah menjadi pengikut Rasul, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, membuktikan bahwa kita ini taat, kita ini pengikut, kita ini cinta pada Rasulullah SAW. Sederhana, murah. Tapi apa yang terjadi di antara kaum muslimin, bahkan mayoritas kaum muslimin gak diamalkan. Bahkan kalau, mohon maaf ini, kalau saya suruh angkat tangan mungkin akan sedikit mungkin di antara kita ini yang mengamalkan hal itu. Padahal itu adalah tuntunan Rasulullah SAW, tuntunan Nabi kita. Nanti ada yang protes, loh Ustaz, itu kan hukumnya cuma sunnah atau sunnah muakkadah Ustaz, tidak wajib Ustaz. Naam, itu sunnah atau sunnah muakkadah, tidak sampai pada derajat wajib. Dalam artian mereka yang meninggalkan itu tidak dihukumi sebagai pendosa. Naam. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana yang sunnah muakkadah ditinggalkan, tapi yang menyelisihi syariat yang bid'ah dikerjakan. Kemudian dia ngaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, pecinta Rasulullah SAW. Nah, itu namanya omong doang itu. Itu cuma kalimat palsu, itu pendusta, dia pembohong. Sebagaimana kita tahu adat istiadat di antara kaum muslimin, ketika istrinya hamil 4 bulan, makan-makan, ya doa-doa. Habis berapa itu? 45.000 apa lebih? Lebih. Nanti ketika usia kandungannya 7 bulan, ngundang-ngundang lagi, makan-makan. Habis 45.000 atau lebih? Lebih, jutaan malahan itu. Ngundang ustadz, baca surat Yusuf, baca surat Maryam, ya kan? Ceramah bahkan, jutaan itu. Padahal dalam majelis tarjih Muhammadiyah saja mengatakan itu merupakan bid'ah yang menyelisih syariat. Tarjih Muhammadiyah ini bukan saya. Antum cari sendiri nanti dalam fatwa mereka, ya. Dari Tarjih Muhammadiyah mengatakan nggak boleh, itu bid'ah, itu menyelisih Rasul. Tapi dikerjakan nggak oleh kebanyakan masyarakat kita? Dikerjakan. Habis berapa? Jutaan. Nanti kalau sudah lahiran umur 3 bulan makan-makan lagi, bid'ah lagi. Lah ini yang bid'ah dikerjakan habis jutaan. Tapi yang sunnah 45.000 ditinggalkan. Kemudian dia ngaku taat kepada nabinya, ngaku pengikut nabinya, ngaku cinta kepada nabinya. Itu ucapan pendusta, itu ucapan pembohong, ya, karena cinta itu harus dibuktikan, taat itu harus dibuktikan, dan kita mengaku sebagai pengikut juga harus dibuktikan. Ya, harus dibuktikan. Mohon maaf ini, bahkan mungkin kalau ada yang tersinggung ya. Tapi mau bagaimana lagi? Tugas kami sebagai seorang ustadz menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan yang enak didengarkan. Saya ulang sekali lagi. Tugas kami sebagai seorang ustadz itu menyampaikan kebenaran, apapun resiko dan konsekuensinya, bukan menyampaikan yang enak didengarkan. Maka saya ambil konsekuensi ini, saya ambil resiko ini. Jika kita melihat hadis-hadis Rasulullah tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, maka dengan jelas, dengan gamblang
akan kita dapatkan banyak riwayat yang menjelaskan diharamkannya niyahah bagi mayit. Niyahah bagi mayit itu apa? Meratapi mayit. Haram Bapak Ibu. Gampang, gak usah buka kitab, buka Google saja. Larangan niyahah akan keluar. Berbagai macam hadis-hadis menjelaskan hal itu. Kemudian ketika kita baca hadis itu pasti ada penjelasan para ulama. Apa sih contoh niyahah itu? Contoh niyahah itu misal wanita ketika keluarganya nangis, ketika keluarganya meninggal dunia, dia nangisnya dengan keras, dengan memukul-mukul badan, jambak-jambak rambut dan pakaian. Itu niyahah. Itu haram. Haram bagi dia dan bisa menyebabkan mayit itu diadab. Innal mayyit yu'adzab bibukai ahlihi, dalam sebuah riwayat. Mayit itu bisa diadab dengan tangisan berlebihan dari keluarganya. Itu salah satu bentuk niyahah. Bentuk niyahah yang lainnya, banting-banting barang, rusak barang, itu niyahah. Dan bentuk niyahah yang lainnya antum buka dalam kitab-kitab madhab Syafi'i. Mengumpulkan manusia di rumahnya mayit, ngasih makan, itu niyahah. Bukan saya yang menyampaikan, ya, bukan saya yang memberikan hukum ini, bukan. Ya, saya ini hanya mengutip kalimat-kalimat mereka, para ulama. Antum buka nanti. Bagaimana hukum mengumpulkan orang-orang di rumah mayit, kemudian memberikan makan. Ini namanya niyahah. Imam Nawawi mengatakan niyahah, Imam Syafi'i mengatakan niyahah, dan imam-imam yang lain mengatakan niyahah haram dan bisa menyebabkan mayit itu diadab. Haram dan bisa menyebabkan mayit itu diadab. Kenapa diadab? Karena dia meninggalkan keluarga yang bodoh dalam syariat agama, yang harusnya ketika dia hidup dia menjelaskan hal ini kepada keluarganya bahwa ini haram. Ya, dari sini kita ambil pelajaran, kalau kita mati dalam keadaan belum pernah mentarbiyah keluarga kita dalam urusan agama, kita juga akan mendapatkan akibat daripada hal itu, bertanggung jawab atas hal tersebut. Ya. Nah, itu haram. Yang mengharamkan siapa? Rasulullah. Bukan kami, Rasulullah yang mengharamkan. Tapi banyak di antara kaum muslimin mengaku taat kepada nabinya, mengaku pengikut nabinya, mengaku cinta kepada nabinya alaihi salatu wassalam, tapi melanggar larangan ini. Nah, itu namanya taat, pengakuan dan cinta yang dusta. Kita ngaku taat, pengikut, cinta pada nabi, kok kita malah menyelisihi nabi, mengikuti perkataan manusia. Ingat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nanti kalau kita di hari kiamat, kita tidak akan diminta pertanggungjawaban. Mas Joko, kenapa kok antum menyelisihi orang satu RT? Mas Bagus, kenapa kok antum menyelisihi orang satu RW? Ya. Mas Jamal, kenapa kok kamu menyelisih orang satu Mojokerto? Tidak akan ada pertanyaan itu. Nanti di hari kiamat, di alam barzah, tidak akan ada pertanyaan seperti itu. Tapi nanti akan ada pertanyaan. Andai kata kita menyelisih Rasulullah SAW, Fulan, kenapa kamu menyelisih Nabi? Akan ada pertanyaan itu nanti. Jadi buat apa kita ragu untuk menyelisihi manusia selama kita mengikuti Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang benar-benar ingin menjadi tetangga Nabi SAW di surga yang paling tinggi, maka taatnya dia, pengakuannya dia sebagai pengikutnya Rasulullah SAW, pengakuan dia sebagai orang yang mencintai Rasulullah SAW benar-benar harus dibuktikan dalam kesehariannya sehari-hari. Berat Ustaz, ya memang berat, karena balasannya surga. Kalau yang nggak berat-berat, jalan santai dapat door prize, nah itu nggak berat itu. Ya, lomba 17 Agustus ya, gigit sendok pakai kelereng, gampang kan? Gampang, makanya hadiahnya cuma piring cantik gitu. Ya, kalau antum pengennya surga ya berat memang.
Lawang surga yang kita inginkan, maka perjuangannya harus ya berbanding dengan apa yang kita harapkan. Baik. Kemudian yang terakhir kemarin, walaupun sudah kita bahas sedikit, adalah memperbanyak sholat sunnah. Ya, jadi barang siapa yang ingin membersamai Rasulullah SAW di surga yang paling tinggi, maka dia harus memperbanyak sholat sunnahnya. Karena dalam hadis Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah dalam suatu hari mendampingi Rasulullah dan memenuhi semua kebutuhannya. Ya, mohon maaf ya, air buat ceboknya, sandalnya, air buat wudunya, pakaiannya, tempat tunggangan Nabi SAW, semuanya disediakan oleh Rabi'ah pada hari itu. Karena Rasulullah SAW menganggap, wah ini orang ini baik, kayaknya harus dapat apresiasi. Maka Rasulullah mengatakan kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah apapun yang kau mau. Mintalah apapun yang kau mau. Maka Rabi'ah mengatakan, fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, yang aku pinta adalah membersamaimu di surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rabi'ah ya, diminta oleh Rasulullah SAW untuk menyebutkan harapan-harapannya, tapi ternyata harapannya Rabi'ah adalah membersamai Rasulullah, bukan rumah yang megah, mobil yang mewah, tanah yang lapang, harta yang melimpah, bukan itu. Bahkan Rasulullah menegaskan permintaannya Rabi'ah, au ghairu dzalik, atau selain daripada itu enggak apa-apa. Apa kata Rabi'ah? Huwa dzalik. Tidak ya Rasulullah, itu saja yang aku pinta. Itulah orang kalau hatinya bersih ya, tujuan utamanya itu surga. Tidak seperti kita, doa 10 menit, 9 menit minta dunia, 1 menit baru minta akhirat gitu. Itu menunjukkan bahwa kita ini lebih cinta dunia daripada akhirat kita. Padahal dunia ini sementara, padahal dunia ini terlaknat, akhirat itu abadi selama-lamanya. Kita di doa 10 menit, 15 menit nangis-nangis. Sebagian besar yang kita pinta dunia, dunia dan dunia. Akhirat sebentar. Padahal kita itu lebih butuh kebahagiaan akhirat daripada kebahagiaan dunia. Maka Rabi'ah ini contoh orang-orang yang mungkin benar-benar pantas membersamai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka bantulah aku untuk mewujudkan harapanmu itu dengan memperbanyak sujud. Nah, kata para ulama mensyarah hadis ini, memperbanyak sujud adalah memperbanyak solat-solat sunnah. Ya, memperbanyak solat-solat sunnah. Jadi barang siapa yang ingin menjadi tetangga Nabi SAW di surga, perbanyak solat sunnahnya. Dan lihatlah bagaimana para ulama salaf yang mengamalkan hadis ini dengan sebaik-baiknya. Kemarin kami jelaskan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika sakit, ketika sudah hampir pingsan, ya badannya lemas, dalam riwayat dikatakan beliau sholatnya 150 rakaat sehari. Kapan? Saat sakit. Di saat sehat 300-an rakaat sehari. Maka ketika saya membaca kisah ini dalam biografi beliau, saya langsung teringat hadis ini, hadis riwayat Muslim. Jadi ketika saya membaca biografi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwa beliau ketika sakit sholatnya 150 rakaat, ketika sehat 300 rakaat bahkan lebih. Kemudian pernah safar dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i yang mengatakan dalam riwayatnya, Imam Ahmad itu ketika istirahat berhenti dari safar, tidak tidur, tapi berdiri sholat sampai datang waktu subuh. Yang mengatakan siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka ketika saya melihat biografi beliau ini, membaca biografi beliau, saya teringat hadis ini.
sepertinya Imam Ahmad itu pengen benar-benar menjadi tetangga Rasulullah SAW dengan memperbanyak sholat sunnahnya. Maka perbanyak sholat sunnah kita. Dimulai dari yang paling utama, sholat malam. Kemudian yang berikutnya adalah sholat sunnah rawatib, ya, dan sholat sunnah yang lainnya dan sholat sunnah yang lainnya. Ya, maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, yang pengen berada di surga yang paling tinggi, di surga Firdaus bersama Rasulullah SAW, perbanyaklah sholat sunnah. Kemudian yang nomor 4, ya, berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Karena dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, inna min ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Ya, jadi kiat yang nomor 4 kalau pengen menjadi tetangga Nabi alaihi salatu wasallam di surga yang paling tinggi adalah berakhlak mulia. Karena dalam hadis riwayat Tirmidzi artinya Rasulullah SAW bersabda, inna min ahabbakum ilayya, sesungguhnya di antara kalian orang yang paling aku cintai, wa aqrabakum minni majlisan, dan yang paling dekat majelisnya, ya, tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat, ahasinakum akhlaqon, yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya. Maka barang siapa yang ingin menjadi tetangga Rasulullah SAW, hendaknya, ya, dia mulai memperhatikan akhlaknya. Dan akhlak yang dianjurkan dalam agama kita ini banyak sekali. Dimulai dari jujur, amanah, sabar, lemah lembut, dermawan, dan lain sebagainya. Barang siapa yang mencoba menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia itu, insya Allah dia akan menjadi tetangga Rasulullah SAW. Ya, bahkan, ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, orang yang baik akhlaknya, ya, itu dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya ada seorang mukmin yang bisa meraih derajat orang-orang yang sangat rajin puasa, bisa meraih derajat orang-orang yang sangat rajin sholat malam di sepertiga malamnya. Ya, di malam hari dia sholat. Ternyata kita ini yang biasa-biasa saja, ya, kadang puasa sunnah, kadang tidak, ya, tahajud, tapi kadang juga kelewatan tahajudnya. Tapi kita ini bisa menyaingi mereka yang mungkin hampir setiap harinya itu diisi dengan puasa, hampir setiap harinya menghabiskan waktu malamnya dengan sholat. Dengan apa? Dengan husni khuluqihi, dengan kebaikan akhlaknya. Jadi orang yang akhlaknya baik itu walaupun sholatnya pas-pasan, kadang sholat malam, kadang kelewatan, kadang puasa Senin Kemis, kadang tidak, ya, tapi kalau akhlaknya baik, nanti di surga derajatnya itu bisa menyamai orang-orang yang gemar puasa, gemar sholat malam. Mengapa bisa sedemikian? Karena Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, asal kita tahu, salah satu tujuan Nabi itu diutus di tengah-tengah kaum muslimin, menyampaikan risalah kepada kita. Itu salah satu tujuannya Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Karena dalam hadis riwayat Ahmad, innama buistu liutammima makarimal akhlak atau sholihal akhlak dalam riwayat, ya. Makarimal akhlak atau dalam riwayat yang lain sholihal akhlak. Ya, artinya apa? Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, diutus kepada kalian, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak kalian. Tujuan Rasulullah SAW diutus. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, akhlak mulia itu memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama kita. Maka ada bagian sendiri daripada akhlak mulia yang harus tercermin dalam pribadi kita. Ya, jujur, amanah, sabar, lemah lembut, dermawan, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya,
Cuma di sini ada penjelasan para ulama terkait akhlak yang mulia. Apa penjelasan yang saya tertarik untuk membahas pada pertemuan malam hari ini adalah para ulama menjelaskan bahwa seseorang dikatakan ya dirinya itu memiliki akhlak yang mulia ketika dia mampu bersikap baik kepada orang yang baik kepadanya ataupun kepada orang yang berlaku tidak baik kepadanya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi kita ini dianggap memiliki akhlak yang mulia ketika kita ini tetap menjaga kemuliaan akhlak kita, baik kepada orang yang baik kepada kita maupun orang yang berlaku buruk kepada kita. Nah, itu yang dimaksud orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini beratnya di situ. Karena bayangkan ada orang tiap hari ngasih kita makan. Ada orang ya sebulan sekali ngasih kita uang. Ada orang ketika kita butuh bantuan dia ngasih bantuan. Gampang gak kita berbuat baik dengan dia? Gampang. Ada makanan dikit dibagi, gampang ya. Orang yang dermawan dengan kita ya, sedikit dia punya makanan dibagi ke dengan kita punya makanan gampang bagi dengan dia. Karena berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu mudah. Yang jadi masalah, yang jadi beratnya itu mampukah kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita? Disitulah ya benar-benar orang yang mendapatkan predikat berakhlak mulia. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Muslim, ini hadisnya agak panjang ya. Ada seseorang bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innali qorobatan asiluhum wa yaqta'uni. Ya Rasulullah, aku ini punya kerabat yang aku tuh selalu berusaha menyambung tali silaturahim dengan kerabatku itu. Ya, tapi yang terjadi dia selalu memutus tali silaturahim itu. Aku sambung lagi, dia putus lagi. Aku sambung lagi, dia putus lagi. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Dan aku selalu berupaya berbuat baik kepada mereka, tapi mereka selalu membalasnya dengan keburukan. Jadi air susu dibalas air tuba. Tapi terus ya dibalas air tuba ngasih air susu lagi, dibalas air tuba ngasih air susu lagi, terus. Ya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Ya. Kemudian aku ini terus bersabar dengan gangguan mereka. Ya. Ya, jadi ahluhum anhum itu ketika mereka berbuat kejahatan padaku, ketika mereka berbuat kejelekan padaku, aku terus bersabar dengan gangguan mereka. Itu maksudnya ini ahlumu anhum. Wa yajhaluna alayya, tapi mereka enggak peduli dengan sikapku, terus aja dijahati aku. Terus ada dijelekin aku ini, gitu. Tapi aku terus bertahan dengan hal itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab cerita dari laki-laki itu? La in kunta kama qulta. Dan seandainya engkau benar seperti yang kau katakan, faka'annama tusifuhum almal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Jika engkau benar seperti yang kau katakan, maka yang kau lakukan itu ya sebenarnya seperti engkau masukkan bara api di mulut mereka. Maksudnya apa? Gini Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Ketika ada orang berbuat jelek kepada kita, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Sejatinya yang merasa benar-benar tersakiti itu bukan kita, justru mereka. Yang bilang siapa? Rasul ini. Jadi kalau ada orang sudah menyakiti kita kemudian kita balas dengan kebaikan, sejatinya dia itu rasanya ada yang mengganjal dalam dadanya. Kok sudah tak jahili, sudah tak gibahi, sudah tak zolimi, tapi kok masih berbuat baik kepadaku? Ini kata Rasulullah seperti mengambil bara api dan kita masukkan ke dalam mulutnya. Jadi yang merasa sempit itu sebenarnya mereka, bukan kita.
Jadi kalau kita memaafkan, membalas dengan kebaikan, justru mereka yang kesakitan. Justru mereka yang merasa sempit. Yang bilang bukan saya loh ya, ini Nabi, hadis riwayat Muslim. Ya. Dan kelebihannya, barang siapa yang terus berbuat baik kepada orang yang terus berbuat jelek kepada dia, Allah akan senantiasa terus membersamainya, memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat. Jadi jangan heran kalau ada orang dizolimi tapi masih berbuat baik, semua urusannya akan mudah. Semua urusannya akan mudah. Ya, semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Itulah yang dipuji sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi bukan hanya berakhlak mulia kepada orang yang baik. Orang yang dikriteriakan sebagai orang yang berakhlak mulia adalah ketika dia mampu tetap berakhlak mulia, baik kepada orang yang baik kepadanya ataupun orang yang jelek kepadanya. Maka dalam hadis yang lainnya, Abu Dar Al-Ghifari, ya hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Abu Daud dan lain sebagainya. Abu Dar itu salah satu teman dekatnya Nabi SAW. Mengapa? Karena Abu Dar ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Kalau nggak salah nomor 6 atau nomor 7 Abu Dar Al-Ghifari. Nah, Rasulullah memberikan beberapa wasiat kalau Abu Dar ini pengen masuk surga. Di antara wasiatnya Abu Dar apa? Wasiat Rasulullah kepada Abu Dar adalah wa an asila rahimi wa in jafani. Yang artinya agar aku senantiasa menyambung tali silaturahim dengan kerabatku walaupun mereka berbuat jelek kepadaku. Nah, ini ya cara Abu Dar untuk berjuang masuk surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus menyambung silaturahim walaupun mereka berbuat jelek kepada kita. Nah, inilah yang memang balasannya besar. Ya, berat Ustadz, ya memang berat. Kan saya sampaikan tadi, kita berbuat baik kepada orang yang baik itu gampang. Dermawan kepada orang yang dermawan itu gampang. Tapi bayangkan orang yang sangat pelit sama kita, kita kasih kedermawanan masih pelit, kita dermawan lagi masih pelit lagi, bahkan sampai mati dia pelit, sama karakternya seperti itu. Berat nggak kita ini? Berat. Ya. Kita sudah baik sama dia, digibahin, dizolimi, berat. Kita lihat. Jangankan kita, Abu Bakar aja sempat kepleset. Tahu ya kisahnya Abu Bakar kan? Jika kita buka surat An-Nur, ya kan? Ya, kita buka surat An-Nur tentang fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi di sana? Abu Bakar itu punya beberapa kerabat yang mereka miskin. Abu Bakar kaya, mereka miskin. Maka kerabat itu dapat jatah nafkah dari Abu Bakar, dinafkahi. Kemudian ketika datang fitnah menimpa Aisyah, yang beliau radhiyallahu anha dituduh berzina, yang terjadi kerabat-kerabatnya Abu Bakar yang sudah dinafkahi sama Abu Bakar ini loh, ikut-ikutan fitnah Aisyah. Maka apa yang terjadi dalam kisah tersebut? Abu Bakar bilang, sudah, aku nggak akan nafkahi kalian lagi. Aku nggak akan nafkahi kalian lagi. Maka datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar, ya lewat lisan nabinya, untuk dimaafkan dan tetap menafkahi mereka. Bayangkan ya, anak kita dituduh zina. Wah, ya, jangankan berhenti nafkah, kalau ada batu sudah kita lempar batu kepalanya dia ini. Ya, bayangkan anak kita ya yang solehah seperti Aisyah dituduh apa? Zina. Padahal kita tiap bulan ngasih dia nafkah. Oh, kita bisa ungkit-ungkit dari subuh sampai maghrib itu nanti. Ya, saking jengkelnya itu. Ya, Abu Bakar cukup sebentar marahnya. Enggak sampai marah-marah, cuma memutuskan tidak memberikan nafkah lagi. Maka datang peringatan dari Allah agar tetap memberikan nafkah kepada kerabatnya tadi. Ya. Jadi memang berat. Wong Abu Bakar sempat kepleset akan hal ini.
Tapi itulah ya balasan ya bagi orang-orang yang berusaha berupaya untuk memperjuangkan hal ini, ya akan ditempatkan di surga yang paling tinggi bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi berakhlak mulia baik kepada orang yang jelek kepada kita maupun orang yang baik kepada kita, tidak kita bedakan sedikit pun di antara mereka. Itu kata para ulama. Dan tentu saja Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, akhlak yang paling utama, ya kata para ulama, ya kita memang diperintahkan untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Banyak akhlak yang mulia, tidak mungkin bisa kita sebutkan semua, tapi yang paling utama itu adalah jujur, ya. Jadi kalau pengen menjadi tetangga Nabi alaihissalatu wassalam di surga, akhlak yang paling pertama itu adalah jujur. Mengapa Ustadz? Karena akhlak secara umum kalau kita hiasi diri kita dengannya, memang kita akan menjadi tetangga Nabi. Tapi ada penjelasan secara khusus, satu akhlak penjelasan secara khusus yang kalau kita berupaya semaksimal mungkin akhlak itu ada pada diri kita, kita akan bersama dengan para Nabi. Yakni apa? Jujur. Dalilnya mana? Firman Allah. Ya, firman Allah ya di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim. Siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bersama. Mereka akan bersama, ditempatkan di tempat yang sama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa saja? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, nah orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi di antara banyak akhlak, jujur ini yang paling diutamakan dan ditekankan. Barang siapa yang memegang teguh kejujuran, itu peluangnya untuk bersama dengan Rasulullah SAW itu sangat besar. Cuma Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, orang yang jujur ini tolong diinget-inget ya. Orang yang jujur itu pasti akan diuji oleh Allah. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Orang yang jujur itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah dia benar-benar jujur, bertahan dengan kejujuran itu atau tidak? Dalilnya mana? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kalau nggak salah coba saya cek dulu. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisidq. Diwajibkan atas kalian berlaku jujur, wajib. Apa kata Rasulullah? Fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal bir, mengantarkan pelakunya kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan itu mengantarkan pelakunya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada kelanjutannya Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani rahimakumullah. Apa kelanjutannya? Wa ma yazalu rajul yasduq wa yataharra as-sidqa, dan tidaklah seseorang berlaku jujur dan bertahan, berupaya untuk tetap jujur. Ya, ada kelanjutan hadisnya. Tidaklah seseorang berlaku jujur dan bertahan, berupaya untuk tetap terus jujur, hatta yuktab indallah siddiqon, sampai-sampai dia ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang siddiq. Dalam ayat tadi, siddiq tempatnya di mana? Di surga yang paling tinggi bersama para nabi. Siddiq. Tapi untuk mencapai derajat siddiq tidak cukup jujur. Kejujuran kita akan diuji. Jadi siap-siap. Orang jujur biasanya kejujurannya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun amanah yang diberikan kepadanya akan diuji. Jujur sebagai pegawai, jujur sebagai pengelola, jujur sebagai pengemban amanah, jujur sebagai bendahara keuangan, jujur sebagai ustadz, jujur sebagai guru. Dan banyak yang gagal. Orang bisa jujur tapi banyak yang gagal bertahan dalam kejujurannya. Ya, gagal. Ya, karena tidak mudah menjadi orang yang jujur, itu tidak mudah.
Ya, karena kejujuran itu pasti akan benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak. Enggak usah orang lain, cerita kami sendiri aja. Beberapa orang yang nipu kami itu pakai cadar. Ikut kajiannya Ustaz Yazid lagi, kajiannya Ustaz Abdul Hakim lagi. Ya, kelas-kelas ya yang keras-keras itu ya. Tapi nipu. Kenapa? Kalau udah dipegangin uang berat. Ya. Berat ya. Sebagian lagi lulusan pondok yang laki-laki, perempuannya cadaran. Bayangkan ustadznya sendiri ditipu nih. Ya. Padahal dia ikut kajian bareng sama teman-teman yang lainnya. Ya. Berat, diamanai uang 100 juta, 150 juta udah mulai. Ya. Ya. Apalagi nggak ada pengawasan dan sebagainya. Ya, berat Bapak Ibu ya. Jadi tapi kita harus berjuang karena balasannya surga. Sedangkan orang yang dusta, pembohong ya, sebaliknya balasannya di neraka. Ya, maka teruslah jujur. Ya, apapun resiko dan konsekuensi yang harus kita tempuh, jujurlah. Orang jujur itu insya Allah akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dalam artian bersama Allah itu dalam pengawasan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala setiap dia melangkah. Pasti ya, enggak usah khawatir. Ya, enggak usah khawatir tidak mendapatkan dunia. Dunia kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah punya bagiannya sendiri-sendiri. Ya, kita ini sudah punya bagiannya sendiri-sendiri. Ya, rezeki kita ini sudah ditulis. Jujurlah. Ya, jangan dusta, jangan bohong. Dan kata para ulama, kejujuran yang paling tinggi levelnya adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita jujur kepada manusia, tapi ingat, jujur yang paling tinggi levelnya adalah jujur kepada Allah. Ya. Jujur kepada Allah adalah apa? Maksudnya ibadah kita, kesolehan kita, ketakwaan kita itu untuk Allah, bukan untuk manusia. Bukan agar dipuji oleh manusia, bukan. Kita sholat sunnah rawatib, ya. Kita sholat berjamaah, kita sholat malam, kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran untuk Allah, bukan untuk manusia. Ya. Terkadang kita ini kalau di hadapan manusia giat, semangat, tapi kalau sudah sendiri atau di rumah dengan keluarganya malas-malasan, itu ada indikasi tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini kalau sama orang lain ngomongnya lemah lembut, tapi pada istrinya kasar. Ibu-ibu juga kayak gitu, sama teman-teman kajiannya lemah lembut, kalem, sama suaminya kayak macan. Nah, ini ada indikasi ketidakjujuran ini. Loh, kenapa? Loh, karena orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita itu dimulai dari pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, kerabat kita, tetangga kita, baru teman-teman dan orang sekitar. Tapi terkadang kita ini salah kaprah. Sama orang sekitar baik, karena kalau kasar, kalau jelek, apa kata orang nanti? Tapi sama keluarganya yang Allah memerintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Terhadap istri-istrimu berlakulah ma'ruf kalian, lemah lembutlah kepadanya. Kasar. Nah, ini namanya tidak jujur kepada Allah. Padahal Allah ini menyuruh kita lebih lembut kepada istri kita daripada kepada orang-orang yang lain. Ibu juga seperti itu. Meninggikan suara kepada suami itu haram. Kok sama orang lain, sama ustadz lembut? Ya, kalau tanya datang sama ustadznya, ustadz gini ustadz, lembut. Kalau sama suaminya, mas, sama, wah, ini repot ini. Ya, jadi kalau anda bisa lembut sama ustadz, anda harus bisa lebih lembut kepada suami. Gitu. Ya, kalau anda bisa lembut kepada teman anda juga harus bisa lebih lembut kepada orang tua, kepada anak dan lain sebagainya. Ya, jadi jujurlah kepada Allah. Ya, kita bertakwa dimanapun kita berada. Ya, karena orang yang jujur kepada Allah, semua urusannya dan harapannya akan diwujudkan. Saya ulang sekali lagi, orang yang jujur kepada Allah, ya semua harapan dan tujuan-tujuan kebaikan dia akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemarin kisah yang saya sampaikan di Al-Muhajirin itu. Ya, tentang seorang laki-laki yang mendengar ada nabi terakhir
perang sama orang Yahudi Khaybar. Iya dah, aku penasaran, coba tak datangi. Ini orang Arab Badui. Kemudian dia mendatangi, menemui Rasulullah SAW. Kemudian dialog. Dari dialog itu dia yakin bahwa ini adalah seorang nabi, bukan pembohong, bukan pendusta. Maka dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ikut peperangan dengan Rasulullah terhadap melawan Yahudi Khaybar. Kan peperangan itu ada ronde-rondenya, ronde 1, ronde 2, ronde 3. Itu nggak langsung 7 hari 7 malam, nggak seperti perang istirahat, perang lagi istirahat gitu. Di ronde yang pertama perang, menang kaum muslimin, dapat banyak gonimah, dibagilah gonimah itu. Laki-laki yang baru masuk Islam itu dikasih gonimah. Kemudian dia bertanya, ini apa ini? Itu bagianmu, dibagi oleh Rasulullah SAW. Aku perang bukan untuk ini. Maka dia mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa ini? Itu bagianmu, aku bagi untukmu. Kemudian ditaruh sama dia. Ya Rasulullah, aku perang bukan untuk ini. Aku perang itu agar panah itu menancap di sini dan keluar di sini. Kemudian aku syahid dan masuk surga. Aku perang agar panah itu menancap di sini dan tembus di sini. Kemudian aku syahid dan masuk surga. Apa kata Rasulullah? Intasdukillaha yasduka. Kalau engkau jujur pada Allah, Allah akan membenarkanmu. Jadi kalau engkau jujur pada Allah dengan kebaikan, semua kebaikan yang kau harapkan, Allah akan membenarkan semua kebaikan itu. Maka di ronde yang kedua, Rasul bertanya, mana si fulan? Mana si fulan? Syahid ya Rasulullah. Tunjukkan aku mana mayatnya. Ketika dilihat oleh Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Ya, benar, dia syahid dalam keadaan panah itu menancap tepat di titik yang ia tunjuk dan keluar tepat di titik yang ia tunjuk pula. Kemudian Rasulullah bersabda, Shadaqallah wa shadaqah. Dia jujur kepada Allah, maka Allah membenarkan dia. Dia jujur kepada Allah, maka Allah benarkan dia. Kemudian Rasulullah langsung sendiri yang mengkafani orang itu, mensolati dan berdoa, dan dia, kata Rasulullah SAW, ya, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu kalau jujur akan dimudahkan Allah untuk meraih apa yang ia harapkan dan apa yang ia impikan. Jadi orang kalau jujur, aku pengen bangun sholat malam, benar-benar pengen di dalam hatinya, akan Allah mudahkan untuk bangun sholat malam. Orang jujur pengen bangun pondok pesantren, pengen bangun masjid. Kalau dia benar-benar jujur meminta, mengharap pada Allah, akan Allah wujudkan. Walaupun kemungkinannya itu sangat kecil, selama dia jujur akan Allah wujudkan. Karena Rasulullah bersabda, intasdukillaha yasduka. Kalau kamu jujur, Allah akan membenarkan. Kalau kamu jujur, Allah akan membenarkan. Walaupun peluangnya itu sangat-sangat kecil. Walaupun peluangnya itu sangat-sangat kecil. Jujurlah pada Allah. Pengen umroh, benar-benar berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar hati ini jadikan terpaut rindu untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kalau kita benar-benar jujur, akan Allah mudahkan. Akan Allah mudahkan. Walaupun kemungkinannya itu sangat kecil. Betapa banyak kami melihat dengan mata kepala kami sendiri, ya, kejadian-kejadian yang di luar nalar kemungkinannya, di luar nalar. Saya itu pernah punya teman miskin dia. Dia pengen kuliah di Madinah yang bisa umroh berkali-kali kalau kuliah di Madinah. Anaknya polos, dibilang pinter juga nggak pinter, dibilang bodoh juga nggak terlalu bodoh. Ya, polos dia anaknya tuh ya, masih kayak, ya tahulah kita mungkin orang-orang yang polos-polos itu ya, nggak aneh-aneh itu ya, polos itu. Tapi dia tuh pengen banget kuliah di Madinah, pengen banget bisa umroh berkali-kali nanti kalau kuliah di Madinah. Tapi dia miskin, semiskin-miskinnya, makan aja susah dia. Satu asrama dengan kami ya di Jakarta. Tapi karena dia mungkin jujur dengan apa yang ia harapkan, dia jujur dengan apa yang harapkan, tiba-tiba disenggol sama orang. Mas, pengen umroh nggak mas? Ya pengen pak, gitu. Siapa yang nggak pengen umroh? Ayo umroh sama saya. Ini orang nggak dikenal pak bu. Orang yang tidak dikenal dia sama sekali, nggak kenal dia.
tiba-tiba ditawani umroh. Kenapa? Karena dia punya uang buat umroh sekeluarga, masih ada sisa 1 seat. Ya umroh sama saya. Ini masih ada sisa 1 seat ini buat umroh bareng keluarga saya. Iya pak, iya pak, iya pak gitu. Terus bapak itu tanya, masnya bisanya kapan gitu. Bentar pak, saya lihat jadwal saya dulu, kan dia kuliah di Libya, teman kami di Libya. Maka dia langsung kontak teman-teman kita yang di Madinah. Akhi, muqabalah di Madinah kapan waktunya gitu. Ya. Oh, bulan ini tanggal ini. Maka dia ngomong kepada bapak itu tadi, ya, gimana kalau umrohnya bulan ini tanggal ini pak? Oh ya nggak apa-apa, saya ikut masnya aja. Kan masnya kuliah, mungkin ngaturnya waktunya susah itu. Saya ikut masnya aja. Akhirnya umrohnya itu dibarengkan dengan jadwal muqabalah. Muqabalah itu tes ya, tes seleksi di Universitas Islam Madinah. Ini teman saya sendiri, ini teman satu asrama, bukan cerita Habib Khurafat ini, bukan ini ya, bukan cerita fiktif ini, bukan, ini asli yang teman saya sendiri, ya kan? Nah, terus apa yang terjadi? Ya berangkat dia di bulan itu, di tanggal itu. Kemudian izin sama travelnya untuk berangkat ke Madinah, ke Universitas Madinah, tes. Keterima, ya keterima. Ditanya, kamu orang mana? Orang Madinah. Gitu, dia cerita. Kalau untuk ke sini, ya berhari-hari perjalanan, dia bilang kayak gitu kan. Jadi kan ketika tes itu kan ditanya ya, kamu orang mana, untuk sampai ke sini itu berapa lama waktu perjalanannya. Dia cerita gitu ya. Mungkin karena lihat kesungguh-sungguhannya diterima. Jadi teman-teman itu biasanya kalau yang pengen kemungkinan keterima di Madinah itu besar, ya umroh bareng tes muqabalah. Makanya kalau kita lihat di media sosial kan ada itu ya, umroh plus muqabalah Madinah gitu. Ya, plus tes di Universitas Madinah. Itu kemungkinannya besar untuk keterima. Ya mungkin antara 50% lah. Ya 50-50. Keterima. Ibu rahimanahumullah. Teman saya sendiri biasa bercanda, bahkan adik kelas saya. Kemudian diterima di Madinah. Ya umroh dia berkali-kali. Udah lulus Madinah, anak-anak Batam dia. Masih satu grup sama saya. Ya, jadi orang itu kalau jujur pada Allah, Allah akan membenarkan kejujuran orang tersebut. Jadi jangan mengkerdilkan Allah. Ya, jujurlah dengan semua hal yang kita harapkan, kita inginkan, asalkan itu adalah kebaikan, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terakhir saya umroh kemarin itu, saya umroh sama kloter orang miskin, Bapak Ibu. Dia temenan ini, enggak becok sih. Ya. Satu kloter itu orang miskin. Ada sekitar 14 orang itu miskin semua. Yang lainnya orang-orang kaya. Dokter yang sama saya itu orang-orang kaya. Ya, dokter, ya tenaga kesehatan dan sebagainya, banyak orang-orang kaya. Cuma kloter sebelah yang jadi satu sama saya ini, rombongan saya, itu 14 orang tuh miskin semua. Miskin semua. Terus kok bisa tiba-tiba aja nih ada pengusaha besi di Jawa Timur iseng-iseng, kamu pengen umroh? Pengen. Keluargamu pengen umroh? Pengen. Wis gini lah, cari nih ya 14 atau 15 orang. Wis udah, ini tak kasih kuota segini, kamu carilah tetanggamu kayak keluargamu semua kamu cari. Jadi itu ya, dia ibunya saudaranya udah habis, tetangganya itu berangkat 15 orang, miskin semua, yang dipilih yang miskin tapi ya, syaratnya miskin soalnya. Ya, syaratnya miskin yang diberangkatkan, kalau yang kaya malah nggak diberangkatin gitu. Ya, jadi berangkat ke sana itu mau beli apa-apa dia bingung, nggak ada uang saku sama sekali gitu ya. Akhirnya tetap udah berangkat sampai sana, dibeliin makan juga sama orang kaya yang pengusaha besi di Jawa Timur tadi, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting niatkan yang baik. Intasdukillaha yastuka. Ya, kalau engkau jujur pada Allah, Allah akan benarkan. Ya, Andili, nggak usah jauh-jauh ya, Andili. Ya, pertama bangun mis itu, ya saya ketemu Andili itu, dia ngomong, Ustadz, sebelum mati saya harus bikin 5 masjid. Saya nggak usah cerita saya, nanti dikira sombong atau apa, nggak usah cerita orang lain ya, Andili itu. Ya, awal bangun masjid Imam Syafi'i itu, saya harus sebelum mati saya pengen bangun 5 masjid. Di situ ikrar saya pada Allah. Kalau saya nggak bisa, harus dilanjutkan sama anak-anak saya. Belum mati sudah hampir 5 masjid, sudah 4 masjid gitu. Ya, logikanya loh. Ya, cuma karyawan Ajinomoto gaji berapa? Ya, tapi jangan mengkerdilkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengkerdilkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sudah 4 masjid. Ya.
Bangun 4 masjid ini, Bapak Ibu. Ya, jadi intas dukillah yasduka. Ini salah satu hadis yang saya jadikan prinsip hidup saya. Ya, kalau engkau membenarkan Allah, kalau engkau jujur pada Allah, Allah akan benarkan. Cukup itu. Ya, Allah kuasa atas segala sesuatu. Ya, kita lemah, tapi kita punya Rob, punya Tuhan yang kuasa atas segala sesuatu. Dan terakhir, menutup pertemuan kita pada malam hari ini, kiat yang nomor 5 untuk menjadi tetangga Nabi SAW di surga yang paling tinggi adalah memperbanyak membaca sholawat. Memperbanyak membaca sholawat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, ulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling mulia dan dekat denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nah, jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, jadilah orang yang senantiasa ya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Terkadang kita ini terjebak dalam sebuah kondisi. Kelompok sebelah solawatannya sering, tapi nyeleneh bid'ah maksiat. Akhirnya kita ini kalau membicarakan terkait solawat, identiknya itu yang jelek-jelek. Iya apa tidak? Iya. Kalau kita bicara tentang solawat, identiknya itu joget-jogetan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau kita bahas tentang solawat, identikan dengan musik-musik. Kalau kita bahas tentang solawat, identiknya ya dengan kalimat-kalimat yang gulu berlebihan kepada Rasulullah SAW. Kayak menganggap Rasulullah itu seperti Tuhan, menganggap Rasulullah ini yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa mengangkat musibah, ya bala dan sebagainya, menyembuhkan penyakit, berlebihan. Akhirnya secara tidak langsung mindset yang terbentuk di benak kita, solawat itu konotasinya negatif. Nah, ini salah kaprah. Jadi orang yang menjadikan solawat itu maksiat salah, tapi orang yang nggak pernah solawatan itu juga salah. Maka yang paling tepat adalah kita gemar bersolawat dengan solawat yang diperbolehkan. Solawat itu makna paling mudah diterjemahkan oleh para ulama adalah pujian kepada Rasulullah. Yang lafadznya diajarkan secara langsung ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ada riwayat yang lainnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada banyak riwayat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan banyak riwayat yang lainnya ya. Dan di sini kalau saya baca semua waktu kita nggak cukup ya. Ada banyak hadis yang Rasulullah mengajari kalau sholawat seperti ini. Pertanyaannya, boleh nggak sholawat yang tidak seperti itu? Boleh nggak kalau sholawat yang tidak seperti lafadz yang diajarkan oleh Rasulullah? Jawabannya boleh, nggak ada masalah. Kan sholawat itu artinya pujian, selama tidak ada unsur maksiat. Yang jadi masalah itu kalau sholawatnya ada unsur maksiat. Contoh sholawat nariyah, itu ada unsur maksiat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lagi tanhalu bihil uqad. Bayangkan orang itu yang nanti sudah dihimpit dengan masalah, yang bisa mengeluarkan dia dari himpitan itu, dari kekangan itu adalah Rasulullah SAW. Ini syirik ini. Tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurah. Dan kalau dia mendapati sebuah problem, ya dia itu bisa mendapati jalan keluar lewat perantara Rasulullah SAW. Ini syirik. Ya. Kalau dia mendapatkan musibah, yang mengangkat musibah ini Rasulullah SAW. Syirik. Yang mengangkat musibah itu Allah, bukan Rasulullah. Ya, jadi sholawat dengan cara kalimat apapun selama tidak ada unsur kemaksiatan ya boleh. Tapi tentu saja sholawat yang paling indah, yang paling baik adalah sholawat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata para ulama, sholawat terbaik itu adalah sholawat Ibrahimiyah yang kita baca saat tasyahud, itu paling baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu paling baik. Riwayat yang paling sedikit di sini dikatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sudah termasuk hadis Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad itu juga sholawat. Ya. Dan hendaknya
Apalagi kalau di waktu-waktu yang dianjurkan, ya, di waktu-waktu yang dianjurkan, hendaknya jangan tinggalkan itu sholawat. Kapan? Sebelum berdoa dianjurkan untuk sholawat. Kapan? Ketika mendengar nama Muhammad alaihi salatu wassalam dianjurkan untuk bersolawat. Di hari Jumat dianjurkan untuk bersolawat. Maka perbanyaklah solawat. Bahkan dengan solawat apapun itu diperbolehkan selama tidak ada unsur kemaksiatan. Maknanya benar. Yang jadi masalah ya sebelah itu ya, saudara-saudari kita yang sebelah itu, kalau solawat makna solawatnya itu berlebihan. Ya, makna solawatnya itu berlebihan. Bahkan mengatakan kalau baca solawat ini Nabi itu datang. Ngapain Nabi datang buat ente, gitu ya? Ya, seandainya Nabi itu bisa datang, yang pertama didatangi itu adalah orang yang dicintai, bukan ente. Ente siapa? Ya, seandainya Nabi itu bisa datang ruhnya, yang pertama didatangi itu Fatimah. Kenapa? Karena Fatimah itu mati, meninggal dunia gara-gara apa? Terlalu cinta dengan Nabi. Fatimah itu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, seolah-olah hidupnya itu kosong, sedih, kemudian sakit, meninggal dunia. Seandainya ruhnya Nabi itu bisa datang, yang pertama kali didatangi dan dihibur ya Fatimah radhiyallahu anha. Ngapain datangin ente? Ngapain? Gitu ya. Sampai-sampai tepung disawur-sawurkan gitu ya. Kemudian ditutup sama kain gitu ya. Kemudian dibuka loh, ada jejak kaki. Ini jejak kakinya Nabi. Ini khurafat dari mana? Ya, itu ajaran sesat dari mana ya. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, perbanyak sholawat di hari Jumat sebelum doa ya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, aku akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya, solawat di pagi hari, di petang hari, di malam hari, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita ikhtiarkan untuk menjadi tetangga Rasulullah SAW di surga yang paling tinggi. Masih ada 5 kiat yang lainnya, insya Allah akan kita lanjutkan di beberapa pertemuan yang lainnya. Dan ini masih banyak kiat yang mungkin setelah ini lebih mudah untuk kita amalkan. Maka insya Allah semoga kita dipertemukan di pertemuan yang akan datang dan mudahkan untuk membahas bab tersebut. Aku qouli hadza, bila salah kata, sikap dan sebagainya itu kurang dari saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, Allah angkat derajatnya, diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan rahmat rezekinya. Yang memiliki hutang dimudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya, diberikan taufik, dimudahkan dalam ketaatan, diberikan hidayah untuk terus berada di atas kebaikan, di atas kebenaran sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita dikumpulkan kembali di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.